Selamat datang kembali pada mata kuliah PHUP. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai occupational related disease yang berhubungan dengan dermatomuskuloskeletal system. Kita tahu bahwa penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan itu dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu occupational disease dan occupational related disease. Occupational disease itu adalah penyakit yang disebabkan secara langsung akibat bekerja ataupun akibat kondisi di lingkungan tempat kita bekerja. Ada lagi occupational related disease adalah penyakit yang diinisiasi atau diperberat karena kita bekerja di tempat tersebut. Jadi sebelumnya sudah ada penyakit tersebut, tapi karena kita bekerja di tempat tersebut, maka penyakit itu menjadi muncul atau menjadi lebih berat. Nah, pada sistem dermatomuskuloskeletal kita bisa lihat bahwa eksposur di tempat kerja itu dapat menyebabkan berbagai gangguan, terutama pada pada kulit, menyebabkan occupational skin disorder maupun pada muskuloskeletalnya, dan umumnya menyebabkan occupational injury. Pada penyakit-penyakit yang terdampak pada kulit, ini umumnya dapat kita temukan di berbagai macam industri, di mana lebih dari 35% dari occupational related disease itu biasanya terjadi pada kulit, dan dalam satu tahunnya kurang lebih 1 dari 1.000 pekerja itu akan terdampak, khususnya apabila terkontak dengan zat-zat kimia. Jadi di mana kita tahu lebih dari 90.000 zat kimia ada di dalam lingkungan kita. Kondisi ini dapat menyebabkan iritasi pada kulit, dan kita tahu bahwa sekarang sudah terdeteksi lebih dari 2.000 substansi atau zat-zat yang dapat menyebabkan alergi apabila berkontak secara langsung. Jadi penyakit pada kulit ini dapat juga disebabkan baik dia itu secara fisik, terjadi friksi, tekanan, trauma, vibrasi, atau kelembapan, panas dingin tertentu ataupun radiasi dapat juga menyebabkan gangguan pada kulit, atau dari eksposur biologi baik dari tanaman, bakteri, virus, jamur, protozoa, parasit dan lain-lain, ataupun dari zat kimia dari yang berbentuk cairan, baik itu zat yang inorganik maupun organik, dari logam berat maupun alkohol dan lain-lain. Yang pertama yang paling sering kita temukan adalah kontak dermatitis. Di penyakit ini sangat umum dan sangat sering kita temukan di tempat pekerjaan dan juga akibat paparan dari lingkungan, di mana 90-95% dari occupational skin disease ini bentuknya adalah kontak dermatitis. Dan biasanya ini terjadi karena adanya paparan secara langsung dari zat yang bersifat eksogen. Ada dua tipe kontak dermatitis, yaitu iritan kontak dermatitis dan alergik kontak dermatitis. Iritan kontak dermatitis ini biasanya bervariasi dan sangat luas tampakan klinisnya gitu. Namun ini adalah merupakan salah satu penyakit occupational skin disease yang paling sering, 80% dari semua occupational dermatitis ini bentuknya adalah iritan, jadi terjadi iritasi akibat kontak secara langsung. Iritan yang sering kita temukan di lingkungan kita adalah antara lain sabun atau deterjen, air, baik yang bersifat alkali maupun bersifat asid ataupun pelarut-pelarut yang bersifat organik maupun yang bersifat cairan-cairan dari metalworking. Beberapa alergen yang cukup sering ditemukan ini ada cukup banyak di sini, ada kromat, epoxy resin, boksit, fragrance, formaldehid, rubber chemical, metacrylates. Ini semuanya banyak di industri dan cukup sering dipakai. Selain itu, skin disorder ini juga dapat disebabkan, tadi sudah disebutkan, baik dari penyebab biologis, parasit maupun penyebab fisik. Dari penyebab biologis kita dapat temukan cukup banyak bakteri, dan ada beberapa jenis virus maupun beberapa jenis jamur yang dapat menyebabkan gangguan pada kulit.
Contohnya di sini adalah yang disebabkan oleh bakteri. Contohnya adalah Staphylococcus dan Streptococcus infection. Jadi ini bisa kita temukan cukup sering pada pekerja-pekerja baik di pertanian, konstruksi, ya, ataupun pekerja-pekerja yang berhubungan dengan daging, ya, daging mentah, gitu ya, di tempat pemotongan hewan ataupun tempat pengepakan daging-daging, gitu ya. Kita sering kali temukan bentuknya itu adalah furunculosis yang paling sering. Atau bisa juga kita temukan pada bentuknya atopic dermatitis, itu contohnya pada para perawat, ya, atau orang-orang yang berhubungan dengan zat raw material dari hewan. Kemudian contoh bakterial disease lainnya yang dapat menyebabkan gangguan pada kulit yang cukup populer adalah antraks, ya. Jadi antraks ini disebabkan oleh spora dari bakteri Bacillus anthracis. Ini biasanya pertama dia menyebabkan pustula dulu, kemudian nanti dari situ akan keluar endotoksin, ya, yang dapat menyebabkan kematian pada hewan yang terinfeksi. Nah, infeksi pada manusia ini biasanya terjadi melalui sentuhan kulit, ya. Jadi atau bisa juga dari mengkonsumsi makanan yang atau umumnya daging yang terkontaminasi oleh bakteri antraks ini. Bisa juga terjadi inhalasi dari spora dari bakteri antraksis ini dan dapat menyebabkan gangguan pada pulmonary disease. Nah, antraks ini sering menjadi occupational disease, terutama pada pekerja-pekerja di bidang peternakan, ya, atau mereka-mereka yang berhubungan dengan tadi raw material dari daging, ya, atau yang bekerja pada processing dari tulang, ya, ataupun ya daging, ya. Dan sebetulnya ada obatnya, yaitu dengan memakai intravenous penicillin atau tetracycline atau erythromycin, ya. Tapi karena antraks ini seringkali bersifat letal, gitu, jadi harus sangat diwaspadai. Jadi kalau ada satu hewan yang terduga antraks, maka harus segera dilakukan tindakan pencegahan supaya tidak terkena pada pekerjanya. Contoh penyebab biologis lainnya adalah yang disebabkan oleh virus, ya. Paling sering kita temukan adalah herpes simplex contohnya. Jadi herpes simplex ini cukup sering kita temukan berasal dari tempat pekerjaan, ya. Dan yang paling sering adalah mereka-mereka yang berhubungan dengan tenaga kesehatan, ya. Jadi dokter atau dokter gigi, gitu ya, atau perawat itu sering mengalami infeksi dari herpes simplex ini. Dan ini biasanya terkontaminasi melalui saliva, ya, ataupun paring atau laryngotracheal infection. Jadi yang harus dilakukan adalah tentu saja memakai semua alat proteksi yang harus digunakan seperti glove, masker, ataupun safety glasses, ya. Ada juga penyebab-penyebab yang berasal dari parasit yang sering kita temukan. Kalau protozoa itu kita sering temukan leishmaniasis, ya, cutaneus, atau helminths, ya, cacing. Ataupun dari arthropod kita bisa temukan scabies ataupun Lyme disease. Ini semua dapat bermanifestasi pada kulit, ya. Kita juga bisa menemukan yang disebabkan oleh paparan fisik, misalnya trauma secara mekanik, ya, atau akibat panas, ya, itu dapat menyebabkan terbakar pada kulit, atau miliaria atau intertrigo, atau yang bersifat suhu sangat dingin, ya, dapat menyebabkan frostbite atau chilblain, yang semuanya itu berdampak pada kulit, ya. Termasuk juga vibrasi dan radiasi itu juga dapat menyebabkan efek pada kulit. Kita juga sering temukan yang disebut dengan occupational acne, ya. Baik ini karena pemakaian kosmetik, ya, contohnya pada aktor nih, pada model, gitu ya, atau kosmetologis, orang yang memang memproduksi dan mencoba berbagai macam zat kosmetik baru, gitu ya. Itu seringkali mereka menderita kosmetik acne, gitu ya. Atau juga acne mekanika, ini pada pekerja-pekerja yang berhubungan dengan pekerjaan mekanik, atau bahkan atlet, ya, atau operator telepon karena sering kontak dengan zat tools atau alat tertentu, akhirnya menyebabkan acne yang disebabkan oleh mekanik, ya. Atau ultraviolet acne, ya.
Ya, contohnya orang yang terpapar sinar matahari secara terus-menerus seperti penjaga di pantai gitu ya, itu bisa juga menyebabkan akne. Atau juga oil acne yang ini biasanya disebabkan terkena pada pekerja-pekerja yang memang terkontak cukup sering dengan zat-zat kimia tertentu. Hal lain yang bisa terjadi pada skin adalah cancer. Ya, kita bisa temukan banyak non melanoma skin cancer pada di Amerika saja kurang lebih 400.000 kasus baru setiap tahun, dan 30-40%-nya itu biasanya bentuknya adalah cancer ya. Dan malignan melanoma itu cukup banyak kita temukan, hampir setiap tahun ada 18.000 cases ya. Apa penyebab kanker ini? Yang paling sering tentu saja paparan dari lingkungan, terutama lingkungan kerja, baik itu bentuknya ultraviolet ya, ataupun hidrokarbon tertentu, atau zat-zat kimia tertentu ya, atau seperti arsen, atau bahkan trauma akibat pekerjaan. Nah, apabila kita berjumpa dengan seorang pasien, terus kita lihat bahwa ini ada penyakit kulit yang dideritanya, kita harus dalam menegakkan diagnosa kita harus memperhatikan beberapa hal yang cukup hal yang cukup penting untuk kita tanyakan adalah pertama histori dari pekerjaan. Jadi dia pernah bekerja di mana, apa saja gitu ya. Terus yang terakhir dia bekerjanya di mana, bagaimana aktivitas dia di tempat kerja itu. Terus bagaimana cerita pengobatan yang dia sudah lakukan, bagaimana cerita histori pada keluarganya, terus apa saja hobi atau kegiatan yang biasa dilakukan, dan tentu kita harus mereview secara umum bagaimana body system yang ada pada pasien tersebut ya. Jadi ini adalah hal-hal yang harus kita ingat apabila kita ingin mendiagnosis pasien yang mempunyai skin disease. Jadi secara umum kita harus menanyakan history dari pasien tersebut ya, apa yang sudah dilakukan, medical history-nya, family, social history-nya, kemudian sampai pada support yang dia terima untuk diagnosis tersebut ya, terus juga apa yang sudah dilakukan di tempat pekerjaannya. Nah, bagaimana cara untuk mengontrol penyakit pada kulit ini? Tentu saja kita harus melakukan pengurangan pada kontak terhadap alergen ataupun iritan yang ada. Kalau bisa kita substitusi dengan zat yang kurang toksik gitu ya, atau kita gunakan protective device seperti sarung tangan gitu ya, atau kita lakukan atau kita lakukan identifikasi pekerja-pekerja mana yang memang dia punya kecenderungan untuk mendapatkan penyakit kulit sehingga dia bisa dipindahkan atau dikurangi kontak dengan zat tersebut ya. Kemudian juga untuk mengurangi pada musculoskeletal disordernya ya, tentu saja kita harus mengurangi gerakan-gerakan yang bersifat repetitif atau terus-menerus ya, atau mengupayakan kondisi-kondisi re-engineering secara ergonomik baik pada alat-alat maupun tempat kerja. Demikian paparan mengenai skin dermatous musculoskeletal disorder. Kita ketemu lagi pada materi berikutnya.